Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya izin bertanya. Bagaimana cara menyikapi istri yang tidak suka suami di dalam ranah dakwah, sehingga suami rela keluar dari ranah tersebut? Karena istri mengancam ingin kerja menjadi TKW. Setelah suami keluar kemudian nganggur dan mencoba usaha tapi tidak berhasil, akan tetapi masih menjatah istri walaupun sedikit. Dan sekarang dia tetap ingin jadi TKW dengan alasan ingin membantu orang tuanya karena yang diberi suami tidak bisa mencukupi. Padahal suami tanggung jawab dan sedang bekerja di dunia pendidikan formal, walaupun gajinya masih sedikit. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang suami ya, punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menafkahi istri. Apa yang dimaksud masuk wilayah dakwah, ranah dakwah? Maksudnya seperti itu sih, dia ada laki-laki dungu, senang hadir pengajian, ikut majlis ustadz sana, habib sana, majlis keliling sana sini. Istrinya ditelantarkan. Ini laki-laki dungu. Tidak boleh semacam itu. Ada ini pengaduan dari sebagian wanita, suaminya tidak mau kerja. Hadir majlis sana, hadir majlis sini. Hadir kiai sana, ustadz sana, tapi tidak memperhatikan nafkah istrinya. Enggak benar itu. Kerja cari duit itu ibadah bagimu. Tolong wahai para suami. Kecuali memang suami sudah mentok. Kerja sana enggak bisa, kerja sini enggak bisa. Allah Maha Kasih. Tinggal nanti peran istri itu adalah membantu suami. Membantu tentunya dengan dua cara. Membantu dengan cara bisa saja dengan bekerja, tentunya dengan rambu-rambu, izin suami dan seterusnya. Atau membantu dengan cara membenahi cara hidup. Kalau dari yang ditanyakan tadi, kami tidak tahu di mana dia masuk ranah dakwah. Kemudian membiarkan istrinya tidak dikasih nafkah, ya nggak benar itu, salah. Anda bekerja, kemudian dari kalimatnya kok dijatah. Apa kalimat jatah? Jatah itu kayaknya dia kayak laki-laki pelit, jangan-jangan. Nah, saya tidak paham betul manusia model-model apa nih kan. Saya harus ingatkan nanti. Karena mohon maaf saya harus sedikit ngomong kasar biar suami itu faham kewajibannya. Tapi setelah itu istri harus cambuk juga, itu istri yang aneh-aneh. Ya, hidup itu harus indah ya, wahai para suami. Berusahalah semaksimal mungkin Anda untuk mencari nafkah. Anda hadir majelis begini kalau menelantarkan istri, Anda maksiat loh ya. Saya tidak bangga dengan kehadiran Anda di sini, lalu Anda tidak menghargai istri. Hadir pengajian, Masya Allah kayaknya khusyuk, nangis-nangis di rumah, pingin nangis istri. Ini laki-laki model apa? Ya, mohon maaf harus begitu, itu kewajiban. Kemudian, di saat Anda mentok, ada orang nasibnya nasib bangkrutan. Nggak bisaan, dagang ini bangkrut, kerja ini nggak bisa. Harus tahu diri dong. Paling tidak bisa membantu di rumah, menyelesaikan rumah tangga kan. Nah, kemudian seorang istri, wahai istri, selesai suamimu sudah dimarahi. Sekarang giliran kamu akan dimarahi. Nah, suamimu sudah tobat, awas ya, istri yang soleha. Jangan hidupmu hidup menuntut. Itu tidak akan indah dalam kehidupan seorang. Nuntut, kalau memang suamimu adalah tidak mampu, maka kamu bangkit dan berperan. Boleh bekerja kok. Tadi ngancam TKW. Kok pakai ancaman begitu? Wanita bekerja itu boleh, tapi dengan catatan 5 hal. Ya. Catatan 5 hal. Yang pertama restu suami. Tapi minta izinnya yang benar, bukan minta izin sambil ngancam. Minta izin, abang, mohon maaf abang, kalau seandainya saya kerja, kira-kira gimana bang? Barangkali mungkin dengan kerja bisa kita mungkin lebih mudah untuk memikirkan masa depan anak-anak ke depan. Bukan karena abang tidak mampu, akan tapi kan semakin hari kan semakin tambah hajat kita. Yang lembut dong omongannya. Jangan ngancam, bang, gaji cuma segitu bang, coba. Kita ini listrik ini nggak cukup semuanya. Bang boleh nggak saya kerja? Ya suami digituin dulu ya berani ngomong enggak. Pasti ya gitu, ketakutan. Suami istrinya serem. Jadi minta izin yang jujur, minta izin yang tulus. Minta izin yang tulus. Kemudian setelah mendapatkan izin, bekerjanya di tempat yang terhormat, wahai wanita.
Jangan mengancam Anda jauh-jauh. Anda jauh, suami Anda jauh dari Anda jauh dari suami. Anda punya hajat, suami Anda punya hajat. Jangan biasa hawa nafsu. Hey. Kok dia nyebut ada formal, ada dakwah, jangan-jangan orang sini dia itu. Awas, jangan-jangan yang orang Al-Bahjah nggak berakal, awas hati-hati. Nah, ini saya tidak tahu dia apa. Coba Anda bayangkan kalau Anda jadi TKW jauh-jauh. Saya pun ketemu dengan saudari-saudari yang ada di luar negeri sana yang TKW. Rindunya untuk kumpul dengan suami, mereka nangis kok. Lah kok Anda meninggalkan suami? Anda ini mau apa? Yang di negeri sana saya ingatkan kok, kami beberapa waktu yang lalu kita juga ketemu pejuang-pejuang keluarga, para wanita-wanita yang kerja di luar negeri. Mereka rindu untuk pulang. Karena satu hal, Anda di rumah, ya, masih bertemu dengan suami, ayo berusaha. Ya. Kemudian setelah mendapatkan izin, pekerjaanmu pasti halal. Kemudian pekerjaanmu adalah terhormat, yang ketiga. Terhormat bukan merendahkan dirimu. Bukan dirimu menjadi direndahkan, dilecehkan. Yang keempat, tidak meninggalkan kewajiban yang inti. Ada kewajiban untuk membelai anak dan seterusnya. Termasuk, mohon maaf, siapa yang akan mengurusi syahwat suamimu kira-kira kalau kamu pergi jauh. Wahai istri yang solehah. Faham atau tidak? Anda tidak pernah jadi suami. Suami yang takut kepada Allah hanya memikirkan yang halal. Ternyata yang halal pergi. Kecuali memang suami yang tidak berpikir yang halal. Istriku pergi, suka-suka, terserah pergi. Karena aku bisa saja dengan siapa saja. Na'udzubillah. Tapi suamimu yang berakhlak, suamimu yang takut kepada Allah, suamimu yang soleh, dia hanya memikirkan yang halal. Dan yang halal adalah dirimu. Lah kok mau keluar negeri? Anda berpikir atau tidak, wahai adikku yang solehah? Atau mungkin kau adalah anakku. Kamu berpikir atau tidak? Dia punya hajat. Jadi kebutuhan pribadinya, siapa yang akan menyelesaikannya? Jangan dengan hawa nafsu, kau akan menyesal sepanjang masa nanti. Yang kelima adalah kalau ada wanita bekerja, pastikan setelah engkau diberi oleh Allah kekayaan atau harta yang lebih, uang barokah atau gaji yang lebih dari suamimu, pastikan engkau semakin tawadhu. Sebab kebanyakan wanita di saat diberi oleh Allah kelebihan muncul kesombongannya. Disinilah perempuan akan hancur dengan kesombongannya, maka dalam hidup rumah tangga kan selalu ada masalah. Kalau seorang istri memang tidak punya penghasilan, itu kalau punya masalah di rumah tangga itu sederhana. Masalah-masalah sedikit tidak akan lama-lama. Tiba-tiba minggu depan sudah positif hamil. Tapi ini yang punya kekayaan ini, punya yang suami, seorang istri yang punya kelebihan. Kalau punya masalah dengan suaminya langsung cerai, aku kan bisa cerai. Lihat, kebanyakan janda-janda adalah orang yang punya banyak duit. Karena dia bisa main cerai dikit-dikit. Buya ingatkan, semakin tawadhu, lebih indah hidupmu wahai wanita. Yang dikhawatirkan yang kelima ini. Setelah dia punya sesuatu menjadi seenaknya sendiri. Ngomong sama istrinya, suaminya sudah mulai keras, kasar, ngangkat suara dan seterusnya. Sudah sebandingnya, semuanya dimarahi, sudah seimbang. Kemudian setelah itu, wahai istri yang solehah. Kalau memang suami, tapi sepertinya suami tadi itu punya penghasilan. Tapi jangan pakai jatah-jatahan ya cukupnya lah. Pakai jatah-jatah. Gajinya 1 juta, dijatah 200.000. Ya kalau kasihkan semuanya kepada istri biar diatur. Atau bagaimana? Kecuali Anda punya kebutuhan yang lain untuk merawat ibu dan sebagainya. Baik, kemudian bagaimana cara istri membantu? Pertama, kalau memang suami punya penghasilan, cara membantu adalah gaya hidupmu yang benar, wahai istri. Biasakan dengan sederhanaan. Gaya hidupmu yang benar. Ini kadang-kadang istri kalau bahasa Jawanya daringan bolong. Wadah bocor. Dikasih duit bocor terus. Istri cerdas itu yang pandai mengatur keuangan. Ada suami nasib buruk. Istrinya di jidatnya adalah tulisan Ratu Kredit. Wah, ini serem banget ini. Ratu Kredit. Jadi ngerti suaminya mau penghasilan atau hasil sudah kredit duluan. Ratu ngutang. Cara hidupnya pemalas dia. Pemalas, masak, malas, belanja, beli yang mahal segala macam. Nyungsep suaminya, Masya Allah. Ini perempuan model apa? Mungkin dia adalah perempuan yang ditemukan di tong sampah dia. Saya tidak menghargai orang-orang yang tidak menghargai suami. Itu gak benar, sadar ya istri. Seimbang ya. Kok Buya ngomongnya kejem banget begini? Orangnya kadang bebel banget kalau Anda begini, enggak paham. Kalau Anda mah orang baik. Ini yang bebel itu. Nanti suami bebel. Istri bebel, hidup kok begitu. Yang cerdas dong. Suami ngaji, dok hadir maulid, pengajian sana sini nggak cari nafkah. Ada lagi di sini katanya orangnya. Ini apa Anda ini? Yang benar dong. Jangan begitu suami. Istri juga jangan begitu.
hidup indah itu adalah suami berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal. Kemudian istri pun juga demikian. Menjaga kekayaan suami semaksimal mungkin. Kalau ada kekurangan, yuk diselesaikan bersama. Jangan dikit-dikit marah, ngancam. Jadi TKW keluar negeri. Aduh, jauh dari suami. Ya, biasanya kalau kita cermat, seandainya ini ngaku, orangnya ketemu betul, asalkan suami sudah memberikan uang barokahnya, uang gajinya secara normal, kita pasti perempuan ini seleranya tinggi. Gaya hidupnya aneh. Pasti itu, coba aja. Mungkin saat ini sudah banyak utang dia. Gaya hidupnya aneh. Ayo bikin nasi liwet. Biasa, terong bakar sama sambal terasi sudah enak kok. Kenapa Anda pusing-pusing hidup? Baju Anda ini di Cirebon ada Tegal Gubuk. Baju kain kiloan juga ada kok. Memang baju saya ini baju mahalan. Ini mamah saya yang saya pakai ini adalah 1,5 real. Alias 4.000 sama 6.000 rupiah. Karena shooting kayak mahal banget. Begitu kan? Kopiahnya 2 real. Tidak tahu ini kalau di sini tidak tahu berapa. Ini kopiah saya pakai kira-kira 2 real. 2 real, 1,5 real. 3 real setengah. Kali 4 berapa ya? 4 kali 3. 15.000 ini duanya. Ini baju ini kain-kain biasa. Ya. Kain, ini kiloan pun bisa dibuat jubah begini. Nah ini saya tidak tahu ini dari mana. Saya tidak tahu kalau ini. Ini wallahualam ini. Ini namanya, ini dari mana? Baju, subhanallah. Jangan niru gaya hidup. Kadang-kadang Masya Allah. Coba kalau seandainya perempuan yang bertanya mau ke luar negeri itu mungkin biasa sudah senang handphone bagus. Tasnya mahal. Action gaya hidup kayak begitu. Apa itu semuanya? Problem itu problem kita akan. Kalau ingin menyelesaikan permasalahan, bukan masalah kita buka lapangan kerjaan, akan tapi problem mentalnya. Problem mental. Mentalnya mental fakir. Mentalnya mental fakir. Suaminya gajinya 2,5 juta. Dia beli tas harganya 25.000. Di saat suaminya gajinya naik ya 25 juta, tasnya menjadi 250.000. Apa menjadi tasnya menjadi 2,5 juta. Ini kan hidupnya adalah mengikuti gaya hidupnya orang. Makanya permasalahan kita ini bukan fakir yang sesungguhnya, fakir hati. Fakir jiwa. Ada mau mengukur bagaimana kehidupan zaman dulu. Orang tidak pernah merasa fakir-fakir amat di saat sebuah keluarga, makannya hanya telur dicampur tepung dibagi. Biasa. Baju dulu robek dijahit, masih ingat Anda? Hari ini baju robek dibuang jadi lap. Satu orang, kalau dulu 1 telur dibagi 4 dengan keluarganya, sekarang 4 telur masuk mulut orang satu, katanya fakir. Fakirnya fakir mental. Ya gara-gara gaya hidup tadi. Nah, berapa kerudungmu wahai ibu yang soleha? Pancimu ada berapa? Nah, ini cobalah cerdas sedikit. Jangan. Kalau ini sebagai permasalahan harus selesaikan dan kurang lebih. Sehingga problem-problem gini, problem tamak itu menjadikan terjebak dalam pinjaman online. Dan bermacam-macam. Kemarin kita bicara pinjaman online. Apa yang perlu diselesaikan? Kita perlu gajinya kurang dan sebagainya. Bukan di situ permasalahannya. Permasalahan gaya hidup yang tidak kembali kepada cara hidup Nabi. Biasakan dengan sederhana. Jangan gengsi makan nasi liwet kok. Nasi liwet itu gampangnya apa? Nggak usah pakai minyak goreng. Pancinya 1 cukup. Tahu? Tahu orang liwet? Tak ajari kalau tidak bisa. Sederhana. Gaya hidup Masya Allah. Na'udzubillah. Tersiksa Anda dengan gaya hidup. Tapi kalau orang biasa dengan kesederhanaan, indahnya luar biasa. Di saat diberi oleh Allah kelebihan, dia merasa nikmat, mensyukuri mudah, dan gampang berbagi. Orang yang mengikuti gaya hidup susah sedekah. Tapi kalau orang biasa gaya hidupnya benar, mudah berbuat baik. Karena dia gaya hidupnya gampang bagi dia. Cara hidupnya gampang, mudah sedekah. Tapi orang yang mengikuti gaya hidupnya orang, dia mau sedekah. Bang, yuk sedekah. Kayaknya kita mau sedekah 50 juta deh. Tak taunya baru keluar ada mobil baru. Aduh bang, kayaknya gantung mobil dulu aja ya. Ini ada mobil produk terbaru, tercanggih. Paling ini, enggak jadi gaya hidup. Biarpun kaya raya, kalau gaya hidupnya enggak baik, susah berbuat baik. Tapi orang yang biasa dengan kesederhanaan, begitu mudahnya melakukan kebaikan. Enggak perlu pergi ke luar negeri. Adapun saudari-saudariku yang ada di luar negeri, kami yakin di hati kecilnya rindu untuk kembali. Semoga perjuangan di luar negeri dimudahkan, dapat rezeki yang halal, pulang nanti berbekal. Ingat, kalau sudah pulang ke Indonesia, karena tadi TKW tentu ada TKW yang dengar ya. Pulang ke Indonesia, biasakan hidup kembali gaya dulu. Sederhana. Jangan gaya di negeri sana.
Kalau gaya hidupmu di negeri kamu kerja, pulang kamu bawa action malu, ke pasar tradisional malu, ini malu. Akhirnya apa? Baru 3 bulan habis, balik lagi. Ini yang banyak, nggak begitu. Ternyata cara hidup. Itu saja tadi. Kemudian mau kerja di mana? Sekolah formal. Ada nih. Kerja di mana saja, biarpun jadi jual teh. Yang menjadi masalah adalah kerakusan kita. Semoga paham semuanya. Mohon maaf yang merasa dan kalau tersinggung maafkan kami. Kalau Anda semua enggak sih, Anda kan orang benar. Ini yang dicambuknya, yang dicambuk yang bermasalah saja, istri-istri yang bermasalah, istri yang jago belanja, jago itu tadi. Jago kredit tadi ya. Anda mah baik semuanya, hati-hati tolong jaga suamimu, muliakan suamimu. Jangan cinta palsu. Memperbudak, abang sayang, masa mobilnya belum ganti-ganti, nyungsep suaminya tuh banting sana banting sini hanya gara suami istri sayang. Sayang kok memperbudak. Kalau sayang katakan abang ini saja cukup, yang penting abang sehat, abang baik. Ini gaya bang, kita harus ganti bang, target kita harus begini, tahun depan begini. Suami otaknya mau pecah gara-gara tuntutan sang istri. Istri nemu di tong sampah itu. Saya perlu istri-istri mulia seperti Anda, laki-laki mulia. Memang ini adalah ya untuk mengeluarkan ular-ular tuh harus pakai kalimat-kalimat begitu biar paham. Kalau Anda sih, tolong ya indah dengan kesederhanaan semakin indah hidup. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.